Yes, kalian sudah mendengarkan Parimatch News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Liga 1 musim ini sudah hampir selesai, tentunya banyak drama, banyak kejutan, dan juga banyak pemain serta hal-hal yang patut diapresiasi di musim ini. So, di episode kali ini sungguh spesial, super duper spesial. Kenapa? Karena kita akan memberikan penghargaan untuk Liga 1. Di episode ini kita akan membahas Liga 1 Awards versi Parimatch News Podcast. Dan bakalan ada kategori apa aja? Yuk nonton videonya sampai beres. Pak, musim ini Liga 1 sudah hampir selesai. Betul. Seperti roller coaster, alung jeram, komedi putar, ombak banyu. Semua wahana kita sebut. Ombak baju di pasar malam lagi. Iya, bener. Sama orang lagi. Iya bener. Sama orang. Itu nggak pakai tenaga mesin ya. Tenaga manusia. Abang-abang. Wah, tapi Liga 1 musim ini memang jadi, walaupun juaranya Persib, bukan nggak aneh sih, cuman dia berasa back to back. Cuman di luar itu banyak banget kejutan-kejutan yang dinamikanya keren. Betul. Dan kita mau ada apa hari ini? Liga 1 Awards. Liga 1 Award. Betul. Karena ada Liga 1 Award berarti kita bakal ngundang Coki Sitohang baca nominasi. Di sini Betul. kan ada kita juga, kita aja ngebahas. Tapi sebelum masuk awards, Pak, ngebahas tentang Liga 1, mungkin beberapa tim jadi sorotan karena tentunya semua tim punya ceritanya masing-masing. Iya, betul. Supporternya semuanya juga seru di musim ini. Cuman ada mungkin kita bahas tim yang di musim ini underachieve dan juga overachieve. Oke. Contohnya kayak tadi gue mencatat itu yang underachieve itu bisa kita bilang yang pertama itu adalah Madura, Karena Madura ini musim lalu jadi finalis. jadi finalis Di apa namanya competition kita di apa nama ini Liga 1. Kan ada competition Oh, championship series ya. itu dia competition Dia jadi finalis, masih main di Asia juga. ya Musim ini. di ASEAN. Di ASEAN. Cuman sayangnya mereka ternyata ada di peringkat bawah dan hampir terancam degradasi. Walaupun sekarang udah aman, aman ya. udah aman. Sebenarnya ini faktornya adalah karena banyak pemain mereka yang cabut. Ini mah beneran hampir kayak 70-80% lah. Oke. Pemainnya pergi dan akhirnya diganti pemain-pemain baru, akhirnya ya nggak bisa memenuhi ekspektasi. Ya. Kalau satu lagi, kalau lu tadi nyebut Madura, satu lagi menurut gue yang paling under achieve itu adalah PSIS Semarang. Oke. Yang udah dipastiin degradasi Ya. musim ini, salah satu tim besar di Indonesia, tapi maksudnya dengan masalah finance, keterlambatan gaji, terus pemain asingnya juga ada yang jadi putus kontrak tengah musim dan sebagainya dan lain-lain ya. Oke. Akhirnya mereka harus dinyatakan degradasi setelah sekian tahun ada di Liga 1. Oke. Itu dua tim yang paling underachieve lah. Underachieve dan maksudnya agak-agak ya mungkin bagi supporternya, bagi penonton juga lo kok bisa begini, Betul. agak mengecewakan Betul. gitu ya. Tahu nggak supporter Madura apa namanya? Tahu dong. Apa dulu? Udah bilang tahu dong. Madura Lovers? Nggak salah. Sorry guys. Namanya salah satu adalah Kacong Mania. Oh iya, Kacong Kacong Mania. Mania. Benar Kacong Mania. Supporternya PSIS. Semarang. Lupa. Ya. Kalau gua lupa, jujur gua. Oke, fine. Terus ada tim lagi yang overachieve atau nggak disangka-sangka, kejutan. Betul. Udah hitam, underdog. Wah. Semua Semua. Kalau gua ya mungkin kalau dari dulu deh. Dari gua jelas salah satu nama yang paling ini adalah Malut. Oh iya. Mereka tim promosi, tiba-tiba sekarang udah dipastiin ada di 4 besar, walaupun belum tahu nih 2, 3 atau 4. Ya, Cuma ya. Malut ini kelihatan tim yang tiba-tiba ngerangsak ke atas dan bahkan musim depan rumornya mereka sangat berambisi. Menarik. Mereka mau ngambil juaranya semua pemain Persib. Betul. Sama Graha sama Umuh. Sama Wahyu Umuhnya mau dibawa. Iya, tapi nah cuman kalau gue yang ngelihat Malut memang mungkin emang dari awal kompetisi di putaran pertama kita nggak terlalu fokus ngelihat ini. Iya. Kita nggak terlalu Tim yang fokus. nggak ada di radar kita. Nggak ada di radar, terus ya mungkin ngelihat pemainnya oke. Nah cuman memang yang gue soroti adalah dia punya materi pemain pun oke. Betul, dari Memang awal. oke. Dari awal emang pemain-pemainnya bagus-bagus. Iya. Terutama maksudnya Sayuri Bersaudara, ada Wahyu Pras, Iya. ada Freds Butuan Betul. juga. Ya, oke lah. Oke lah, jadi ya maksudnya kalau misalnya kita lihat misal contoh ya, ini oke nggak ya kalau dibandingin sama Premier League waktu Leicester jadi juara, kan dia bukan yang ngerekrut pemain-pemain. Oh iya, itu ya. Oke dong. Oke. Sedangkan Malut kalau untuk level Indonesia ya dia rekrut beberapa pemain timnas
Grade A. Punya grade A lah gitu. Jadi sebenarnya dibilang mengagetkan banget pun nggak terlalu lah kalau menurut gua ya. Menurut gua itu iya, cuma ada di 4 besar tuh di luar ekspektasi. Kalau gua mikirnya dengan skuad Malut di awal musim, ya mungkin di 6, 7, 8 tuh tempat mereka. Tapi ada di 4 ya overachieve menurut gua. Iya. Malut dan besar. nah kalau menurut gua ini sama-sama dari timur. Ada PSBS Biak, itu juga cukup mengejutkan. Itu betul. Kan tiba-tiba merangsak terus di papan atas kan. Dan dia juga tim promosi. Tim promosi. PSBS Biak, mereka akhirnya sekarang ada di peringkat ya tengah, 8, Iya. 9 gitu. Cuma maksudnya berarti 2 tim promosi udah dipastikan aman. Satu aman. lagi ada Semen Padang. Yes. Kalau Semen Padang aman juga, berarti 3 tim promosi semuanya aman. Padahal biasanya di kompetisi-kompetisi lain tim promosi itu minimal ada 1, 2 turun lagi. Iya. Cuma ketiganya ini kalau misalnya 3-3-nya aman, berarti salah satu yang kasusnya unik lah. Iya. 3-3-nya aman. Betul. Ya itu kita bakalan lihat sampai satu pertandingan terakhir siapa yang akan terdegradasi. Dan yang cukup menarik karena ini udah di penghujung musim sebelum kita masuk ke awards, persiapan untuk musim depan. Kayak yang tadi nih, beberapa tim salah satunya Malut udah kelihatan sangat berambisi buat jadi juara. Persib juga mungkin Boboto lagi bertanya-tanya nih pemainnya banyak yang ditarikin akan melakukan apa. Menurut lo Pak, secara overall musim depan itu akan seperti apa nih Liga 1? Harusnya sih yang jelas adalah makin seru menurut gue. Oke. Karena belum ditambah rumor kita bakal nambah Kuota pemain asing. Itu terus juga ada rumor-rumor ada beberapa pemain yang mau balik lagi ke Indonesia ke Liga 1. Sadila Ramdan Yeah. Terus ada nama-nama lain, bahkan Shane Patinama sempat disebut walaupun kemungkinan Thailand. Ya akhirnya Akhirnya. sesuai apa yang gue pengen, jangan ke Liga 1 dulu. Jangan dulu. Terus juga ada beberapa nama yang akhirnya keluar kayak Sananta ke Brunei. Sananta tuh kemarin kan rumornya ke PSM. Ke PSM ya. Cuma akhirnya dia kabarnya bakal ke Brunei, salah satu tim di Brunei. Ya, dan ini juga sedikit kontroversi, katanya Brunei itu malah jadi penurunan downgrade. Cuma maksudnya kalau dia bisa board dan dia bisa konsisten di sana di top levelnya, mungkin ngebuka kesempatan pintu untuk musim depannya naik lagi tingkat. Is okay lah. Benar-benar. Dan dia berani, at least dia berani keluar dari zona nyamannya itu. Itu salah satu yang paling penting, betul. Itu ya mungkin kita bakalan lihat ya Liga 1 musim depan itu bakalan kayak gimana, karena tentu mungkin beberapa minggu ke depan sebelum nanti entah ya bakalan ada pramusim apa enggak. Harusnya ada. Biasanya kalau di Indonesia pramusim malah dibikinin. Jadi bikin kayak Piala Presiden. Jadi kompetisinya kan kalau di luar negeri tim tuh bikin sendiri programnya kayak misalnya tour kemana, ada yang buat komersil misalnya. Training camp kemana. Ini tuh biasanya di Indonesia dibikinin sama PSSI itu dibikinin. Ya, jadi dan itu sebenarnya serunya nanti dari pramusim entah itu Piala Presiden atau apa, kita akan melihat persiapan squad-squad baru dengan wajah-wajah baru yang mungkin di awal-awal tuh belum terlalu kompak lah, masih mencari-cari. Nah, itu yang agak unik juga di Liga 1, kalau misalnya main di pramusim ada kemungkinan dipecat. Jujur pemain-pemainnya. Jadi bener. Liga 1 pramusim tuh kadang udah jadi patokan. Padahal. Jadi kayaknya pemain asing kurang ganti. Pelatih misalnya gak terlalu bagus sih pramusimnya, ganti. Padahal itu pramusim ya. Pramusim biasanya justru buat coba-coba taktik, coba-coba pemain. Ya dinamika Liga 1. Dinamika Liga 1 ya mungkin supporter juga kan pengennya menang gitu ya. Betul. Ya tapi itu yang bakalan seru mungkin beberapa minggu depan kita akan lihat ya di media sosial, di berita-berita bakalan kayak gimana nih keseruannya persiapan untuk musim depan. Dan ini dia, kita nggak usah berlama-lama. Betul, karena Mas Coki udah nunggu di sana. Nggak ada Mas Coki. Saatnya kita akan mengumumkan penghargaan. Tuh, karena banyaknya drama, banyaknya hal-hal yang patut diapresiasi. Nah oke, kita nggak akan berlama-lama. Saatnya kita akan langsung mengumumkan penghargaan. Oke, untuk hal-hal yang perlu kita apresiasi di Liga 1. Betul. Oke. Dan inilah dia Parimatch News Awards Liga 1 Indonesia 2024-2025. Oke, Pak. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Kita ganti pakai jas. Oh, bisa. Nggak usah, biar formal. Silakan masuk Mas Coki Anwar. Coki Anwar lagi. Coki Anwar. Bukan lagi Coki Sito. Oke, kita akan langsung masuk ya. Kita punya beberapa kategori. Yang pertama ada pemain lokal terbaik, pemain asing terbaik, pemain muda atau under 22 terbaik, dan juga pelatih terbaik. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai dari kategori yang pertama. Boleh. Dan inilah dia nominasi pemain lokal terbaik Liga 1 Indonesia. Nominasinya adalah yang pertama. Harus ada jing. Egy Maulana Fikri. Mana orangnya? Ada foto di sini. Rizky Ridho.
dan juga Yakob Sayori. Jadi kita punya 3 nama. 3 nominasi. 3 nama. 3 nama ini siapa yang kira-kira bakalan jadi juara? Oke, kita akan cek ya. Oke. Oke, sip. Nah, dia kita udah nemu juaranya. Kita udah nemu juaranya. Penasaran. Ganti dulu Pak ya. Boleh. Tadi ada Egi, ada Rido, ada Yakob. Kita nggak usah bahas mereka. Nggak usah bahas Kita dulu, langsung- tapi 3 pemain ini luar biasa. Bagus, musim ini ini. yang best of the best ya, pemain lokal terbaiknya. Kita akan lihat sama-sama Pak. Oh, agak-agak mengejutkan ya. Ada Oke. ya? Harus ada kaget. Dan inilah dia pemain lokal terbaik Liga 1 Indonesia. Jatuh ke mana? Jatuh kepada Yakob Sayuri. Yakob Sayuri Pak, 9 gol, 5 assist, berkontribusi luar biasa bagi Malut. Tapi bentar, gue penasaran nih. Kalau bisa ntar ada awards di benerannya, Yakob yang menang. Kalau yang datangnya Yancen, Orang suka, orang jadi suka. kan Yakob yang menang, Bener, tapi yang bener, di orang sudah depan tahu ya, Yancen. bener. Yakob Sayuri ini Yakob Sayuri. menurut gua salah satu nama yang musim ini paling konsisten. Yes. Nama lokal paling Nama lokal konsisten. konsisten. Dia di Malut ngamanin posisi inti Yes. di winger, kadang winger kanan, kadang Hmm. winger kiri. Dan dia kontribusinya juga gak main-main. Dia Hmm. bikin kalau nggak salah 9-10 gol. Terus juga dia asisnya juga lumayan banyak. Dan duetnya sama gua lupa kakak atau adiknya Yance ini. Ya saudara kembarnya lah. Kembarnya lah ya. Saudara kembarnya Yance ini salah satu duet yang lumayan mematikan Betul. di Liga 1. Jadi dia salah satu pemain yang paling konsisten. Jadi kalau misalnya dia ntar di awards versi Resminya bisa dari dia- BRI Liga 1. bisa dia masuk ada nominasi atau best 11 atau apapun, dia layak ada di sini. Oke. Walaupun ya. 2 nama tadi Egi sama Rido juga Luar biasa. bagus. Luar biasa Rido. Apalagi Egi di Dewa, Egi tuh mencetak 12 gol dan 7 assist. ya itu maksudnya nama selain jumlah golnya, Hmm. permainannya juga meningkat. Dia juga dikelilingin pemain-pemain asing yang bagus. Oke. Rido juga sama, dia nge-carry kasarnya lini belakang Oke. Persija, walaupun di sana ada nama-nama besar kayak Andre Kudela, Ya, terus ya. juga ada kipernya, ada gua lupa Eduardo kalau nggak salah, main Hmm. kiper asing, terus ada Adri Tani. Tapi di usia semuda itu Rizky Ridho udah jadi kapten. Udah jadi kapten dan membuktikan jiwa leadership-nya juga di lapangan luar biasa. Betul. Dan performa bagusnya itu dibawa ke timnas. Ke timnas. Di timnas duet sama Bang Jai. Betul. Bagus banget. Jadi 2 nama itu, 3 nama ini ada layak ada di sini, tapi menurut kita salah satu yang paling terbaik bagus adalah versi kita adalah Yakob Sayuri. Sayuri. Oke, selamat buat Kakak Yakob yang ada di sana. Ya. Kalau mau ngambil pialanya nanti datang aja, Boleh alamatnya datang. ada. Alamatnya. Nggak usah dikandalkan. ya. Oke, next kita ke kategori berikutnya, Pak. Kategori berikutnya kita ada pemain asing. Pemain asing. Oke. Oke, dan inilah dia Nominasi pemain asing terbaik Liga 1 Indonesia. Nominasi Nominasinya ada siapa aja, Pak? ada. Cek dulu, karena kalau ngelihat pemain asing musim ini juga Betul. pada luar biasa ya. Performanya luar Banyak biasa. nama-nama yang entah itu pemain asing yang udah sering udah lama di Udah Indonesia dari- atau ya, baru yang masuk. baru masuk. Betul. Dan nominasinya? Nominasinya ada 3 nama juga. Yang Oke. pertama ada Tyron Lealpino, Oh, terus ada winger dari Borneo Mariano Peralta, nice. dan juga ada satu lagi goal getter dari Persija Gustavo Almeida. Kita Wah, punya 3 nama, ini yang bagus. Walaupun ada satu honorable mention Alex Martins sebagai Oh top scorer. iya iya. Nah ini nih karena apa namanya? Kalau gue lihat ya, gue perhatiin ya, biasanya kalau udah jadi top skor nggak jadi pemain terbaik biasanya. Iya Biasanya sih, diambil betul. dari asis. Nah soalnya kita tuh masih ada stigma kalau award-award gini harus bagi-bagi. Iya. Jadi biar Bukan di satu nggak orang. satu Iya. tim, nggak satu Benar, orang. benar. Jadi ada bagi-baginya. Jadi menurut kita 3 nama tadi, walaupun Alex Martin juga kalau masuk layak. Ya layak. Cuma yang paling kelihatan menonjol untuk timnya masing-masing adalah Tyron, Tyron, Mariano Peralta, dan dan Gustavo Almeida. Oke. Kalau siapa gitu pemenangnya, ini Pak? yang tadi sebelumnya kita taruh Oke, di bawah. kita taruh dulu. Kita ambil Ini yang yang pemain asing. Pemain asing. Oke, sip. Ganti. Balik. Oh ya. Nah, Ganti. Kita lihat ya. Satu. Pemenangnya. Ini pemenangnya, Oh, pemenang. kita sebut bareng-bareng ya. Ya kan lihat dulu. Ya, oke. Oke, kita sebut bareng-bareng. Tuh. 2, 3. Tyron Delpino. Wey, pemain asing terbaik ya dari Persib Bandung. Betul. Dia berhasil mencatatkan 17 gol dan juga 7 assist. 7 assist, di musim 6 ini. 7 assist. Itu catatan buat gelandang serang bagus banget. Bagus banget dan mungkin dia salah satu yang bisa kita bilang ke carry Persib juga di musim ini Iya. dengan cederanya Da Silva, Ciro Cedera. juga mungkin lagi nggak terlalu konsisten. Betul. Dan maksudnya backup-backupnya kayak Dimas Derajat cedera juga. Iya. Astanir nggak terlalu maksimal. Belum terlalu maksimal Belum terlalu menunjukkan maksimal. performanya. Dan muncul nama Tyron Delpino Yes. yang di awal musim sempat diraguin Hmm. karena dia ngegantiin peran Stefano Beltrame. Ya. Terus dia juga musim sebelumnya cedera panjang
yang akhirnya Oke. sempat dipinjemin ke klub Thailand tapi ditarik lagi. Oke. Awal musim nggak terlalu kelihatan bagus, Ya. tapi tiba-tiba sekarang jadi momok paling menakutkan untuk lawan-lawan Untuk di tubuh lawan-lawan. Persib ya. Dan untuk musim berikutnya dicari-cari ya sama klub lain ya. Rumornya ke Maluku Rumornya juga. Maluku juga, terus ya pasti jadi perhatian lah dari Liga 1 ini, dari klub Liga 1. Betul, tapi Thailand salah satu nama yang paling layak. Bahkan ntar di resminya pun gue kayaknya berharapnya Thailand sih. yang bisa ini. Dan dua nama lain tadi Mariano Peralta sama Gustavo Almeida. Peralta ini baru Oke. masuk ke Liga 1 dan dia langsung bisa nunjukin kalau dia salah satu pemain asing yang bagus karena dia Oke. sekarang top assist dengan 14 assist. Oke. Jadi dia Ya. salah satu pemain yang ini juga mungkin akan jadi komoditi panas Ya. di bursa transfer karena namanya pasti diincar banyak klub dan Borneo juga nggak mau kehilangan pemain modelan Peralta ini karena dia bagus banget. Terus ada Gustavo Almeida sebelumnya di Arema, sekarang musim kedua dia Persija. Sebenarnya 1,5 musim, ini musim penuh pertama dia di Persija dan dia jadi top skor di Persija dengan 18 kalau nggak salah 18 gol. Jadi dia salah satu pemain yang bikin Persija sekarang salah satu yang bikin Persija yang produktif adalah Gustavo Almeida. Oke. Yes, tapi pilihannya jatuh kepada Thailand. Thailand. Selamat ya buat Thailand. Kita lanjut ke kategori berikutnya, yaitu pemain muda. Pemain muda. Pemain muda juga banyak yang bersinar. Boleh. Dan kita akan melihat, inilah dia Nominasi pemain muda terbaik Liga Indonesia. Liga 1 Indonesia. Indonesia tadi kan. Emang kita tuh magang guys. Belum chemistry belum kompak ya gitu. Gimana? Beberapa episode. Tapi itu, oke. Oke, dan nominasinya adalah yang pertama ada Ahmad Syarif, Oke, pemain Arema. ada Raihan Hanan, dan juga ada Dominikus Dion. Dion, oke. Ini Ini pemain muda. 3 nama pemain muda. Ini mau diganti dulu. Kita ganti dulu. Ini yang pemain muda ya. Pemain muda. Nyampe. Ketahuan. Oke. 3 nama performanya luar biasa. Kita akan lihat siapa yang jadi pemenang. Betul. Siapa yang terbaik versi kita. Tentunya akan kita lihat bersama-sama. Gak usah itu kan gue juga mau lihat ya. Oke. Bareng-bareng ya. Bentar, ini salah ini pelatih. Enggak ya. Bener ya, bener. Bener. Oke. Langsung aja. Boleh. Jadi pemain muda terbaik. Silakan. 1, 2, 3. Ahmad Syarif. Wah. Bek kanan Arema, Bek Ahmad kanan Syarif Arema. Maulana, salah satu yang walaupun ada regulasi ya musim ini, Iya. pemain U22 harus main, tapi dia emang dapat slot Emang jadi pilihan, bukan pilihan. karena regulasi. Betul. Ada nama-nama kayak gini kayak Ahmad Syarif, Kakang, Yes. Dominikus Oke. Dion, itu ada nama-nama yang sebelumnya memenuhi regulasi aja, Iya. tapi ternyata mereka emang dibutuhin, Menunjukkan lah. betul, sama timnya bisa step up dan jadi pemain utama Oke. di tim utama. Ini Ahmad Syarif salah satu yang breakthrough season juga, dia tuh Oke. sempat dicoba jadi gelandang sebenarnya. Mhm. Kalau nggak salah posisi aslinya emang gelandang deh. Tapi baru misalnya entah musim ini atau musim sebelumnya dia digeser ke posisi bek kanan. Kalau nggak Oke. salah. Di bek kanan dan dia adalah pemain didikannya akademi lagi-lagi Persija Jakarta. Wow. Persija ini emang banyak banget mencetak pemain lokal-lokal pemain yang muda keren bagus-bagus ya. betul. Dan dia sekarang ada di Arema, salah satu pemain muda terbaik musim ini. Oke. Dan cukup menarik ya, musim depan bakalan adakah klub yang melirik atau Harusnya berusaha buat narik dengan dia? komoditi pemain muda sebagus ini banyak sih yang Banyak. Apalagi kalau misalnya ternyata musim depan misal regulasinya masih ada. regulasinya. Walaupun gua nggak tahu ya umurnya masih masuk atau enggak. Karena dia udah 22 Oh iya, tahun oke musim oke ini. benar-benar. Siapa tahu musim depan jadi U34. Oh. Semua bisa main. Banyak banyak yang bisa Udah main. nggak muda lagi, udah nggak muda lagi dong. Itu dia. Bisa, Kita oke. kasih ke Ahmad Syarif Maulana. Selamat Ahmad Syarif karena keren banget ya. Dan yang terakhir kita punya nominasi pelatih terbaik, Pak. Kategori pelatih terbaik. Oke. Oke. Dan ini dia nominasi pelatih terbaik Liga 1 Indonesia. Nominasinya ada. Nominasinya adalah Yang pertama, pelatih yang bisa membawa Persib Bandung back to back, tentu saja Bojan Hoda. Terus juga ada nama pelatih yang bisa membawa timnya sekarang ada di peringkat kedua walaupun belum selesai. Oke. Jan Olde Rikri dari Wow. Dewa United. Dan yang menarik yang nominasi terakhir ini satu-satunya Pemain pelatih pelatih lokal. asli Indonesia. Dia menangani Balut United ada Imran Nahumaruri. Wah, Kita- 3 nama yang peringkatnya sekarang berarti ada di 1 2 3 ya? 1, 2, 3. Ya. Persibaya ada Persibaya. Oh, Gua lupa. Ya, Oh ya, itulah. Pokoknya Pokoknya ada 4 besar di lah. top atas. Kita akan lihat ya. Ini belum diganti yang tadi. Udah. Udah diganti. Lupa kali ya. Oke, dan inilah dia. Kita lihat dulu bersama-sama pelatih terbaik ya. Jatuh kepada 1. Udah mati. Biasanya kan orang pelan. Set. Ini dia. Oh, Oke. sudah tidak heran, tidak lain dan tidak bukan. Kirain tidak bukan. Pelatih Mana? terbaik jatuh kepada Bojan Hoda. Wah,
kita apresiasi ya Coach Betul, Bojan ini ya. betul. Dengan squad yang selalu kita bahas berkali-kali, banyak yang cedera dan juga mungkin Tidak dalam kondisi ideal, ideal tapi bisa bawa timnya back to back. Dan melihat track record dia juga sebelumnya menangani tim-tim di ASEAN juga ternyata luar biasa. Bagus banget. Banyak punya gelar. Dia membuktikan di Indonesia dia berhasil back to back. Ya makanya wajar lah kalau nama pelatih terbaik ini jatuh ke Bojan Hodak versi kita. Versi kita ya. Karena musim lalu juga yang pelatih terbaik itu bukan dari Persib, Bukan sebagai dong, juara. Persib juara ya? Peter Wistra yang Oke. juga oke karena dia bisa bawa Borneo sebagai juara di kompetisi Oh, yang bukan iya. Champions Series. Regular series-nya. Regular series-nya Iya, iya. dia bisa bawa Borneo sebagai peringkat 1 saat Oke, itu. iya, iya, oke. Dan selamat buat Coach Bojan juga ya. Coach Bojan keren. Kita akan lihat di musim depan nih perombakan timnya Ge- seperti apa. gebrakannya seperti apa. Gebrakan apa lagi akan diberikan oleh Coach Bojan dan Persib berharap. Bodan, Bojan. Bodan, Bojan. Bodan, Bojan. Bodan, Bodan ya sudah lah. Bodan. Oke, itu tadi kategori-kategorinya dan pemenang-pemenangnya. Kayaknya kalau misalnya cuman itu agak-agak kurang menarik karena dari satu musim kita pasti punya Best 11 Best 11. Team of the Season dari Team Liga of the 1. season. Versi kita. Versi kita dengan formasi 4-3-3 4-3-3 ya, 4-3-3. Ya, Oke. boleh. Kita langsung aja mulai tanpa berlama-lama dari posisi penjaga gawang. Penjaga gawang ada Sebelum dua nama depan. yang menurut gua paling layak sebelumnya. Oke. Antara Kevin Mendoza dan Sonny Stephens. Oke. Tapi pilihan kita Jatuh kepada Kevin Mendoza. Mendoza. Karena kiper yang satu ini membuktikan dia build up-nya luar biasa. Ketenangannya Ketenangannya di bawah. luar biasa, walaupun banyak yang bilang juga ini kan karena backnya yang bagus juga, tapi nggak bisa dipungkirin emang performanya juga oke. Performanya bagus, dia ngegeser posisi kiper yang gak kalah bagus sebenarnya. Teja. Iya, betul. Dia juga kiper yang maksudnya save-nya bagus, Yes. shot stopping-nya bagus, build up-nya bagus, makanya layak lah nama Layak Kevin Mendoza masuk jadi best goalkeeper. best goalkeeper. Sekarang kita akan masuk ke dua back tengah. Dua back tengah. Ada banyak nama di sini. Ada banyak banget nama, cuman kita takutnya kelamaan, kita langsung aja. Dua nama yang kita pilih sebagai back tengah, Adalah satu dari lu, satu dari gua. Oke. Yang pertama Nick Keepers. dan juga Rizky Ridho. Nick Keepers dan Rizky Ridho, duet yang Duet yang Sangat luar biasa. harusnya sangat melengkapi satu sama Sangat lain. melengkapi satu sama lain. Dan di Keepers ini banyak penyerang-penyerang dari Liga 1 yang bilang kalau salah satu back yang paling susah dilewatin adalah Nick Keepers. Adalah Nick Keepers, betul. Ini mungkin kalau ditanya 10 tahun lalu, kalau kita bandingin ya, orang bakal nganggapnya Nick Keepers ini kayak Bio Pauli. Bio Pauli Susah dia. banget dilewatin. Yes, apalagi dulu dia duetnya sama Iqbal Nevo. Wah, Papa Ibu. Dua itu Keren. luar biasa. Sekarang kita masuk ke posisi back kanan dan Back kanan back kiri. dan back kiri ya, sayap ya. Lu Oke. mau back kiri, back kanan? Gua back kiri deh. Oke, kalau gua back kanan. Back kanan kita kasih ke pemain muda terbaik kita tadi. Oke. Ahmad Maulana Syarif. Syarif. Karena Yes. biar kita base 11-nya ada sesuai regulasi. Sesuai Ada regulasi, dua-dua. ya betul. Jadi kita masukin nama Ahmad Maulana Syarif. Di Dan back back kiri kirinya kita akan langsung kasih kepada pemain yang luar biasa juga, musim ini betul. Yance Sayuri. Yance Sayuri. Dari Malut United. Oke, itu tadi kita udah punya 5 Udah nama. punya 5 nama, goalkeeper dan juga ada Barisan pertahanan. barisan pertahanan. Kita langsung ke tengah. Kita Ya. akan pakai Tiga DMF gelandang. ya. Gelandang Ya, bertahan, gelandang yang di tengah dan juga gelandang serang. Gelandang yang di tengah, sebuah gelandang di tengah. Iya, apa sih namanya? Central midfielder, Iya, di betul. tengah. Yang Oke. gelandang bertahan ini sebenarnya posisi aslinya bukan gelandang bertahan. Oke. Tapi menurut gua Dia dia, bisa bisa lah. jadi holding di tengah. Oke. Dan dia bagus banget musim ini. Yes. Kita kasih ke kakak Ricky Kambuaya. Kambuaya. Wah, sangat layak. Sangat Layak dengan permainannya, konsistensinya juga menunjukkan kelasnya ya. Dibawa ke timnas juga. Dibawa ke timnas juga patut diapresiasi. Lalu ada Dan dua juga- nama di depannya. Dua nama di depan. Ini pemain ini yang salah satunya sebenarnya dia bisa bermain di berbagai posisi. Betul. Sebenarnya kedua pemain ini bisa main di berbagai posisi. Yes. Tapi musim ini lebih banyak main di tengah. Di area tengah ya. Satu nama kita kasih ke pemain asing terbaik kita tadi, Yes. Tyron Delpino. Tyron Delpino tentunya akan masuk, dan satu nama lagi kita bakalan kasih ke Egy Egy Maulana Fikri. Musim ini Egy lebih banyak main di tengah, walaupun mainnya banyak ke kanan juga. Yeah, Cuma yeah. dia secara posisi di gelandang serang, Gelandang di free serang. roll dia Yes. bisa bebas main kemana aja. Dan Egy yang di free roll ini baru Egy Kelok 9 yang kita kenal. Egy Kelok Itu dia 9. Egy Kelok 9. Yang kita kenal ya, dan Ya. itu yang luar biasa. Semoga dengan performa bagusnya ini bisa ngundang tim-tim luar buat ngambil Egy lagi ya. Oke, Biar Egy betul, bisa berkembang good lagi di luar ya. Betul. Langsung aja sekarang kita punya di sayap kiri dan juga sayap kanan serta penyerang di tengah Oke, depan. kita mulai dari winger dulu mungkin ya, Winger sayap kiri dulu. dan sayap kanan. Dari kiri, Lu karena boleh. tadi sudah ada Yance Sayuri, tanpa berlama-lama langsung Yakob Sayuri. Yakob Sayuri ya. Duet yang pasti akan mematikan. Sayap kiri ya berarti. Yes. Sekarang di sayap kanannya adalah pemain asing Borneo FC yaitu Mariano Peralta. Yes. Walaupun sebenarnya dua ini bisa tukar-tukaran. Bisa tukeran, bisa Bisa tukeran, kanan kiri bisa ya. switch. Dan di depan tentu saja Top skor
Alex Martin. Martin dari Dewa. Karena walaupun banyak nama penyerang-penyerang bagus ya, Yes, Gustavo yes. Almeida, Dalberto dan lain-lain. Betul. Cuma Alex Martin dengan 23 gol, 24 gol, Menunjukkan lah dia predator. predator Dia bisa yang jadi sangat posisi mematikan. kanan. Oke, dan kita akan punya satu super sub Super sub. Ini pemain yang kita harapkan kalau masuk mengubah mengubah keadaan. keadaan. Kita akan kasih pada satu pemain lokal Lokal betul. yang tentu menunjukkan performa luar biasa. Asal Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi. Keren, Itu ini yang pemain yang sempat dipanggil sama Timnas juga. Sintayong Iya. juga. Dia bisa main di sayap kiri, sayap kanan, dan dia untuk titel super sub nih cocok banget. Cocok banget. Pemain yang masuk bisa bikin ngubah keadaan. Yes. Dan itu tadi tentu harus dilatih oleh seorang pelatih. Iya dong. Tim yang udah luar biasa ini, Best 11 ini kita akan menentukan langsung saja pelatihnya adalah Boyan Hoda. Nama yang paling pantas. Pantas kita Untuk udah nggak perlu menjelaskan lagi Betul. ya, udah berkali-kali Nggak perlu kita panjang jelaskan. lebar. Dan itu dia Best 11. Best 11 Wih, versi Parimatch News News. Podcast. Ini yang terbaik ya, tim yang terbaik. Versi kita sekali lagi. Versi kita sekali lagi. Dari tadi kita udah punya tim terbaik, punya kategori-kategori, Betul. awards terbaik. Kalau misalnya kalian ada yang nggak setuju atau punya Versi sendiri. versi sendiri juga boleh langsung tinggal di kolom komentar. Siapa yang menurut kalian lebih layak, siapa yang menurut kalian lebih bagus misalnya. Betul. Oke, itu tadi awardsnya ya. Awards ya. Wah, luar biasa, patut diapresiasi. Nah, cuman Bang, namanya sepak bola itu nggak melulu tentang taktik, strategi, permainan. Banyak hal-hal yang menarik juga di luar. Iya betul. Di luar Makanya, sepak bolanya. Ya, tadi kita di belakang juga sebelumnya kita sempat debat, ini masukin ini jangan. Sempat debat panas. Dan bahkan pas debat itu kita sempat ngundang ini ya, Helmi Yahya. Nggak usah ngapain. Helmi Yahya ikutan dong, biar ikutan debat aja, ikutan ramein aja Helmi Yahya. Oke, kita kan ada kategori ini awardsnya lebih ala-ala lah. Oke. Dua aja nggak usah banyak-banyak, Pak. Ada apa tuh? Karena yang tadi penuh intrik, penuh warna juga. Gue menyoroti yang pertama adalah jersey. Jersey. Jersey ini selalu jadi hal yang menarik dari musim ke musim. Betul, karena biasanya selain buat fansnya, ada juga orang-orang yang nyari collectible item. Collectible item. Jadi yang bisa dibeli sekarang buat ntar tuh harganya mungkin Betul, naik. iya, Kalau iya. misalnya, apalagi misal tim jersey juara kayak Persib, Kayak itu Persib harganya tuh masih naik bintang tuh. tiganya cuma satu musim kan, Ah, misalnya itu bisa harganya naik. masih naik katanya. Kita punya kategori juga. Kita kan? punya kategori juga. Kita udah siapin nominasinya. Oke, nominasi. Nominasinya. Nominasi jersey terbaik Liga 1 Indonesia. Ada 3 tim. Yang Oke. pertama ada Persija Jakarta. Persija Jakarta. Kita lihat dulu ya, ini dia jersinya. Lalu ada PSS Sleman. Sleman. Ini dia jersinya. Luar biasa memang ya. Keren, keren. Unik. Dan yang terakhir ada PSBS Biak. Iya. Ini dia jersinya. Wow. Ini jersey-jersey yang terbaik di antara yang Terbaik bagus-bagus. di antara yang bagus-bagus versi kita ya. Versi kita. Yang menurut kita tadi kita udah diskusi juga. Yang pertama Persija ini lebih elegan, Clean. clean, Ya betul. dan juga keren lah, ada nuansa-nuansanya. Ada kerah. Yang paling gue suka adalah kerah. Yes, karena hitamnya itu ngasih Aksen yang keren banget. ya. Selanjutnya ada PSS Sleman juga, kalau kita lihat dia ada unsur-unsur kedaerahannya lah. Betul. Nah itu biasanya bagusnya Indonesia tuh Diselipin unsur ke daerahnya banyak banget. masing-masing. Seperti kita tahu dulu ada Specs Batik. Betul. Sriwijaya, Persebaya, nah kayak gini. Specs Batik nih. Jadi Persebaya. banyak lah yang unsur-unsur kedaerahan dimasukin. Dan yang terakhir ada PSBS Biak juga yang sama-sama menunjukkan unsur kedaerahannya ya. Betul. Ini juga keren. Dan kita udah menentukan Menentukan. yang menurut kita terbaik. Jersey terbaik Liga 1 Indonesia jatuh kepada PSBS Biak. Wah, ini kita lihat lagi, saya lagi. Keren banget. Ini gua jujur pengen punya sih. Pengen punya gua Jersey. juga. Jadi maksudnya ini cocok masuk collectible item. Yes, benar-benar. Karena maksudnya PSBS Biak nama yang jarang ada di Liga 1 satu tiba-tiba muncul dengan jersey-nya keren. dengan jersinya. Ada gradasi ada warnanya gradasi gitu. warna, ada unsur-unsur motif-motifnya Iya, di sebelah ada sininya. khas-khas timurnya. Yes, asas timurnya Keren, keren. yang tentunya apa ya, ngasih warna baru buat Liga 1 Betul. ya. Karena Liga 1 musim lalu kan nggak ada tim dari timur. kan? Timur, Sekarang ya, ada lagi dan ada langsung lagi. keren jersey-nya. Mainnya keren, Mainnya jersey keren, juga betul. keren gitu. Oke, itu dia tadi jersey terbaik ya. Buat kalian juga yang punya versi kalian sendiri nih, menurut kalian tuh ini ada yang lebih keren apa kayak gimana? Jangan lupa komen juga. Tinggal di kolom komentar. Dan satu lagi, karena words ala ini juga tadi kita coba debat. Ini menurut Novel ini penting banget, harus ada kata Novel. Iya Mau sih, nggak mau iya. ini harus ada. Terus gue cuman kayak yaudah, oke. Kalau dirasakan tadi jersey buat supporter, kita setuju lah. Ini kategori yang paling penting, mungkin nanti di BRI Liga 1-nya juga nggak ada. Inilah dia, rambut terunik dari pemain Liga 1 Indonesia. Penting.
Karena nggak bisa dipungkiri pemain bola tuh dekat juga kan sama Iya, karena maksudnya pemain gitu. bola apalagi nggak cuma di Indonesia. Iya tentu. Di luar aja maksudnya. Zaman dulu Neymar bisa. Ya, karena mereka juga kan tahu kalau mereka ini bakal sering muncul di layar kaca kan. Betul, disorot Dilihat juga. sama orang, dicontoh sama Iya. orang. Kita nggak boleh lupa kalau di Indonesia, kalau lu ke tempat cukur-cukur Asgar, selalu ada foto David Beckham. David Beckham udah pasti ada. David Beckham pasti. Beckhamnya Beckham collection Iya, banyak banyak banget. Cristiano Ronaldo. Iya, Juga betul. sering tuh dia bawa barang. Walaupun gue pernah terakhir cukur, kan Beckham banyak tuh. Iya. Ada Beckham Putra satu. Dia rambutnya gitu aja maksudnya kayak Yang ini nih, paling cocok sama Indonesia. yang terlalu unik juga kayak anak sekolah aja. Nah tadi kita Udah cari-cari ya sebenarnya, cari-cari Pak. kita cari-cari tapi mungkin kita di sini nggak akan bikin nominasi. Karena kita udah tahu ini unik Ini banget. unik banget. Tadi kita sempat debatin tuh katanya David da Silva nih kayaknya bagus nih. Ini Dia. kotak doang kan dia. Kotak aja. Gak usah. Oke langsung aja. Rambut terunik Liga 1 Indonesia Jatuh kepada Muhammad Toha dari Persita. Kita lihat. Persita. Ceng. Yes. Yang bikin unik adalah ada satu lagi di belakang. Di belakang ada satu lagi. Itu maksudnya apa ya ceritanya? Gue juga gak tahu. Tapi ini dulu di Liga luar ada satu nama yang juga terkenal kayak gini. Oke. Rodrigo Palacio. Ah, Dia juga ada tuh Yes, satu. yes. Jadi dia botak bukan blontos ya, Iya, tapi iya, ada iya. satu tuh muncul di belakang. Dan Toha ini mungkin terinspirasi atau apa. Inspirasi, iya. Tapi pokoknya keren lah. unik. Bukan yang aneh-aneh banget gimana gitu ya, tapi Gue yakin cukup di unik. dressing room teman-temannya ada pasti pengen buat ngegunting tuh ada. Ada. Soalnya ganggu sebenarnya. Ada. Cuma maksudnya ada. Iya. Ini unik ya. Dan cuman kalau misalnya kita sedikit ya flashback kalau dulu tuh ada siapa yang unik ya? Liga 1 ya? Paling unik adalah Herman Jumafo. Oh, yang pernah kayak bola. Iya. Yang dicecet. Iya. Foto. Benar. Terus Herman Jumafo tuh suka aneh-aneh. kalau ini sebenarnya bukan aneh sih, cuman khas aja ya Bio Paulin. Yo Paulin. Tinggi, gede, rambutnya Kepang dua. Wah, gila itu. Banyak, Jadi momok yang menakutkan. Ya, di Indonesia banyak lah. Ya, cuma musim ini kita jatuh kepada Toha ya. Toha, Muhammad Toha. Oke, kepada kakak Toha, wis selamat dan juga nanti bisa mengambil hadiahnya. Nggak ada. Sampo alami Free cukur di barbershop. Oke, itu tadi Liga 1 Awards versi Perimeter News Podcast. Sekali lagi buat kalian yang punya versi kalian sendiri atau kalian kurang setuju misalnya nih sama pendapat kita, boleh langsung aja tinggalin di kolom komentar siapa yang paling layak. Mau awards yang serius, mau yang ala-ala, atau kalian punya kategori sendiri juga tinggalin aja di kolom komentar. Oke. So, buat kalian juga nih yang nggak mau ketinggalan ya untuk update-update berita podcast kita tentang sepak bola Indonesia dan juga mancanegara, jangan lupa di-subscribe. Terus yang mau lihat beritanya lebih harian, update-update harian, jangan lupa follow sosial media kita di pmin_news. Dan kalau buat kalian yang mau cek berita prediksi tentang sepak bola dan juga olahraga, jangan lupa kunjungi website kita di parimex.news karena di situ juga lengkap, kalian bisa cek berita tentang olahraga. So gitu Pak, thank you. Thank you juga. Kita akan menunggu juga nanti versi BRI Liga 1-nya kayak gimana. Yes. Mudah-mudahan mirip-mirip juga sama kita, atau mungkin bakalan kayak gimana kita lihat saat musimnya sudah selesai. Betul. Oke, thank you buat yang udah nonton dan see you di episode berikutnya. Bye. Bye.